Ini teman-teman ya, ada suatu konten yang tidak boleh Anda upload. Ini berbahaya kalau Anda upload, teman-teman. Tonton video saya ini sampai dengan selesai. Kalau tidak sampai dengan selesai, Anda salah paham. Kalau tidak sampai dengan selesai, sampai detiknya itu berhenti ya, teman-temanku semua. Anda itu nanti tidak punya modal nge-YouTube. Ini penting sekali, saya bukan memaksamu. Tetapi kalau Anda ingin channelmu itu maju, channelmu itu aman, tonton video saya ini sampai dengan selesai, sampai detik itu berhenti. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Sandi, tutorial yang suka berpantun. Jalan-jalan ke Denpasar lalu ke Kali Tanjung. Kalau kamu punya channel yang besar, budayakan saling berkunjung. Terima kasih teman-teman yang baru pertama kali mampir bertemu dengan channel Sandi tutorial ini. Saya mengucapkan kepada Anda selamat datang. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Di video ini teman-teman saya akan menginformasikan, akan memberitahu kepada Anda ada 8 bahan pokok. Bukan makanan teman-teman ya. Ini penting sekali buat Anda YouTuber pemula supaya videomu itu berkembang. Ini sangat penting teman-teman, saya tidak membodohin Anda. Sangat penting sekali supaya Anda ini berjalan tidak kesasar. Karena orang YouTube yang baru pemula itu ibarat Anda itu orang buta. bukan buta matanya, bukan teman-teman. Nanti Anda salah paham lagi. Jadi di YouTube itu ada aturan-aturan. Aturan-aturan itu Anda harus kuasai, Anda harus memahami teman-teman. Kalau Anda tidak memahami, bagaimana Anda ini nanti bisa mengerjakan pekerjaan bikin konten, kan begitu maksud saya teman-teman. Yang pertama adalah kalau Anda lupaan teman-teman, silahkan ambil kertas karena ini adalah penting sekali. Menurut saya ini sangat penting teman-teman. Kalau tidak penting tidak akan saya sampaikan teman-teman, karena ini saya melakukannya melakukan penyelidikan riset berbulan-bulan. Kayak profesor aja ya teman-teman. Yang pertama adalah konten yang tidak boleh Anda upload. Konten yang tidak boleh Anda upload. Konten apakah itu? Yang pertama adalah konten sabung ayam sampai keluar darah. Konten sabung ayam sampai keluar darah. Saya tak ulang lagi nih teman-teman, supaya Anda benar-benar paham. Konten sabung ayam sampai keluar darah ini Anda dianggap kekerasan, dianggap ujaran kebencian kepada binatang. Karena ada temanku YouTuber juga, ini dia itu bikin konten sabung ayam. Waktu sabungnya nggak apa-apa teman-teman, tapi dia ayamnya itu masuk ke kamar, terus gulat terus keluar sampai keluar darah. Langsung dari YouTube itu dikasih peringatan melalui email teman-teman. Ini bahaya sekali, jangan sampai terjadi kepada Anda juga. Makanya saya kalau ada informasi penting akan selalu saya sampaikan kepada Anda. Makanya kalau Anda menonton video tidak sampai dengan detiknya itu berhenti, pasti Anda itu salah paham. Jangan sampai itu terjadi teman-teman. Video ini saya agak lama sedikit karena kalau cuma 5 menit teman-teman, apa yang saya sampaikan ini ya tidak komplit teman-teman. Jadi nanti benar-benar komplit. Makanya tonton sampai dengan selesai. Janji teman-teman, supaya Anda itu paham. Supaya Anda itu menonton video saya itu tidak sia-sia, tidak mendapatkan nilai 0, tidak mendapatkan nilai 0. Tidak mendapat ilmu, itu maksudnya. Salah lagi saya ngomongnya. Jadi Anda itu tidak boleh bikin konten sabung ayam sampai keluar darah. Itu pasti berbahaya kepada channelmu. Bisa juga di take down nanti oleh YouTube. Yang kedua adalah konten yang tidak boleh Anda upload. Ini yang kedua. Yang pertama apa tadi? Diingat teman-teman. Jangan bikin konten sabung ayam keluar darah. Yang kedua adalah konten menyembelih sapi. Ini saya supaya Anda paham,
dari binatang kecil sampai keluar darah, apalagi sapi teman-teman yang lebih besar lagi. Ini berbahaya. Anda jangan sampai bikin konten menyembelih sapi keluar darah. Itu dianggap kekerasan kepada binatang teman-teman. Paham nggak teman-teman apa yang saya katakan ini? Pokoknya Anda bukan hanya membeli bukan ayam terus sapi, bukan, misalnya kerbau juga tidak boleh teman-teman, kecuali kerbaunya itu sudah terpotong terus dagingnya dipotong-potong, itu tidak apa-apa. Tapi kalau berbentuk yang tadinya masih hidup terus sapi itu disembelih tuh keluar darah, itu pasti oleh YouTube ditolak. Pasti Anda itu dapat peringatan dari YouTube melalui email atau langsung dihapus biasanya teman-teman. Jangan sampai terjadi teman-teman. Apakah sapi saja teman-teman? Tidak teman-teman. Misalnya kelinci, burung disembelih juga dianggap kekerasan. Kerbau begitu teman-teman. Ya, paham ya? Ingat itu teman-teman. Ayam, sapi disembelih itu tidak boleh. Kemudian konten apa yang tidak boleh Anda upload? Yang ketiga adalah konten bayi menangis ini teman-teman. Anda lagi bikin konten berbicara di depan kamera, tiba-tiba ada bayi menangis, itu oleh YouTube dianggap kekerasan. YouTube ini aneh teman-teman. Ada suara orang nangis dianggap kekerasan. Jadi YouTube ini makin dari tahun ke tahun makin sensitif teman-teman. Bagi menangis saja dianggap kekerasan. Jadi kita jangan sampai Anda bikin konten ada bayi menangis, karena nanti akan berbahaya kepada channelmu, bisa di take down. Ingat ya teman-teman. Pokoknya bagaimana sih Anda bikin video original saja teman-teman. Suara Anda sendiri asli original, tidak ada suara-suara nangis. Misalnya ada di TV ada bayi menangis, Anda lagi konten, jangan teman-teman. Kira-kira Anda konten itu tidak pakai suara-suara yang dari luar teman-teman. Takut kena apa? Ya sudah tahu sendiri, takut kena ada suara TV bernyanyi, takut kena klaim hak cipta. Terus apalagi teman-teman, konten yang tidak boleh Anda upload adalah konten videonya orang lain. Konten videonya orang lain, maksudnya videonya orang lain teman-teman, tidak boleh Anda upload. Yang dimaksud videonya orang lain gimana teman-teman? Saya jelaskan ini. Videonya orang lain yang sudah di-upload ke YouTube, Anda upload lagi. Misalnya Anda merekam layar teman-teman, itu tidak boleh teman-teman. Karena video tersebut sudah di-upload, videonya orang lain, lalu Anda menguploadnya lagi. Jangan sampai terjadi seperti itu, karena kena re-upload. Paham nggak teman-teman? Tonton video saya ini sampai dengan selesai supaya Anda paham. Jangan sampai kena re-upload. Makanya yang tidak selesai menonton video saya ini, Anda tidak bakalan mendapat ilmu. Yang sampai dengan selesai, Anda itu tidak akan rugi teman-teman untuk meluangkan waktu, tapi Anda punya ilmu teman-teman. Sebagai modal dasar Anda nge-YouTube. Paham ya teman-teman? Jangan sampai Anda itu mengupload videonya orang lain yang sudah di-upload. Nah, sekarang mungkin Anda punya pertanyaan, bagaimana kalau videonya orang lain itu belum diupload? Misalnya videonya tetangga, videonya temanmu yang belum pernah diupload ke YouTube, itu tidak apa-apa. Diingat teman-teman, misalnya teman-temanmu itu menyuting tentang pengantin teman-teman, bukan seorang YouTuber ya kan, asli original itu. Lalu Anda senang sama video tersebut, ingin ditaruh di YouTube, itu tidak apa-apa. Yang penting belum pernah di upload ke YouTube, itu boleh teman-teman ya, walaupun videonya itu videonya orang lain ya, itu dianggap original. Yang dimaksud saya ini videonya orang lain yang sudah diupload, itu tidak boleh diupload, nanti kena reupload. Paham ya teman-teman? Jangan tidak paham ya, saya diulangi lagi, jangan sampai terjadi Anda itu mengupload videonya orang lain lalu Anda menguploadnya lagi, itu kena reupload. Paham tentang reupload itu bagaimana?
Kemudian konten yang tidak boleh Anda upload lagi adalah konten apa? Konten yang mengandung hak cipta. Nah, konten yang mengandung hak cipta. Ini saya jelaskan kepada Anda, konten yang mengandung hak cipta itu tidak boleh, teman-teman. Konten seperti apa? Konten musik juga tidak boleh, tapi musiknya itu yang mengandung hak cipta, lagu-lagu itu yang mengandung hak cipta. Kalau Anda mengupload video misalnya ini, saya tak jelaskan supaya Anda benar-benar paham, teman-teman. Sekarang ini kan musim angklung, teman-teman. Kalau di Jawa Barat itu ada musim angklung. Angklung itu keliling ke kampung-kampung, lalu Anda syuting, tapi ada wajahmu di situ menjelaskan ini, teman-teman, ini angklung lagi ya. Itu tidak apa-apa, teman-teman. Yang penting Anda ada narasi yang dijelaskan di situ dan menampakkan wajahmu, mukamu di situ. Itu tidak apa-apa. Anda menjelaskannya, teman-teman. Itu tidak kena re-upload. Ya, asalkan angklung itu tidak mengandung hak cipta, lagi keliling begitu, teman-teman ya. Nah, kemudian konten yang tidak boleh Anda upload apalagi konten videomu sendiri yang sudah diupload lagi. Ini, teman-teman, dengarkan baik-baik ya. Dengarkan, pahami supaya Anda ini benar-benar paham. Jadi video itu sudah Anda upload, teman-teman. Videomu sendiri sudah Anda upload, lalu Anda menguploadnya lagi. Jangan terjadi seperti itu, teman-teman, karena juga akan kena re-upload. Padahal itu videonya sendiri. Makanya saran dari saya, dengarkan, teman-teman, ini ilmu buat Anda. Jadi kalau Anda video itu sudah diupload ke YouTube, jangan sampai Anda diupload lagi. Takut lupa Anda, setiap video yang Anda upload ke YouTube, kalau sudah terupload, teman-teman, saya kasih tahu, bukan saya kasih tempe, teman-teman, saya kasih tahu kepada Anda, disarankan video itu dihapus, teman-teman. Jangan sampai Anda itu kelupaan, video tersebut sudah diupload, Anda upload lagi, walaupun judulnya itu lain, teman-teman, itu kena re-upload, teman-teman. Re-upload karena sudah diupload, Anda upload lagi, walaupun videomu itu sendiri. Paham nggak ya, teman-teman? Saya ulangi lagi, teman-teman, supaya Anda itu benar-benar mengingatnya, teman-teman. Tidak boleh mengupload videomu sendiri yang sudah diupload lagi. Disarankan dihapus, teman-teman. Setiap Anda mengupload video ke YouTube yang sudah selesai terupload, hapus saja. Nggak ngerti hapus, di delete. Itu, teman-teman ya. Kemudian konten yang tidak boleh Anda upload, konten apa lagi? Konten dewasa, teman-teman. Ngerti nggak? Mungkin semua yang lagi menonton video saya ini sudah berumur 17 tahun ke atas ya. Konten dewasa itu seperti apa? Tidak usah saya jelaskan kepada Anda, takut Anda nanti nafsu. Pokoknya konten dewasa, teman-teman, konten 17 tahun ke atas yang berbau gitu-gitu ya. Paham nggak, teman-teman? Tidak usah saya jelaskan ya tentang konten dewasa itu. Pokoknya Anda jangan bikin konten seperti itu, teman-teman. Kemudian konten yang tidak boleh Anda upload, konten ujaran kebencian. Ini, teman-teman, jadi Anda ini jangan sampai bikin video ujaran kebencian. Itu dilarang oleh YouTube, itu bisa di take down. Dengarkan, teman-teman, Anda jangan bikin konten tersebut mengandung ujaran kebencian. Saya ulangi lagi nih supaya Anda paham. Jangan bikin konten ujaran kebencian. Nah, di setiap video saya selalu ada kata-kata diulang supaya Anda itu paham, teman-teman. Karena kreator-kreator yang lain, bukan saya merasa lebih pintar, teman-teman. Bukan, supaya Anda paham. Jangan bikin konten ujaran kebencian. Jangan bikin konten ujaran kebencian. Oke? Ingat ya, teman-teman. Ya, kalau lupaan catat di buku, teman-teman, taruh di kertas sebagai pedoman. Kemudian konten yang tidak boleh Anda upload ke YouTube, konten apa lagi?
Tidak boleh mengupload videonya orang lain. Sudah ya, sudah dijelaskan tadi, tidak boleh mengupload videonya orang lain, itu tidak boleh. Selanjutnya teman-teman, saya akan berpesan kepada Anda ya. Ini penting sekali, saya bukan menceramai atau saya merasa agamanya lebih pandai dari Anda. Tidak teman-teman. Ini ya, ini penting. Ini saya bukan ustadz dan saya pun bukan kiai. Tapi menurut saya ini penting buat Anda. Seorang YouTuber itu biasanya setelah menjadi kreator YouTube itu sibuk teman-teman ya. Biasanya setelah sholat Anda zikirnya itu lebih lama, tetapi setelah Anda menjadi seorang YouTuber, Anda sibuk bikin konten, berpikir konten lagi, berpikir konten lagi. Ini jangan sampai terjadi ya teman-teman. Kita ini ada suatu pekerjaan yang sangat penting, lebih penting daripada nge-YouTube. Nge-YouTube ini teman-teman keduniaan, ya, ingin mencari cuan, ingin menjadi partner YouTube, ingin mendapatkan penghasilan. Karena Anda itu tidak salah kalau Anda punya pikiran seperti itu. Tapi ada pekerjaan yang paling penting. Apa itu teman-teman ya? Sholat teman-teman. Sholat yang memberitakan siapa? Ya, yang memberitakan itu Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Nabi Adam itu dikeluarkan dari surga oleh Allah Subhanahu wa taala karena melakukan kesalahan. Ke dunia ini suruh apa? Suruh bertobat. Bertobat, cara bertobatnya itu bagaimana? Sebagai seorang Islam, yaitu sholat. Kalau puasa teman-teman bisa tawar-menawar teman-teman. Tetapi kalau sholat itu tidak bisa ditawar-tawar lagi. Sholat 5 waktu itu sudah punya hak paten dari Allah SWT. Ya, kalau Anda tidak bisa sholat, berdiri kan disuruh duduk sholatnya. Duduk tidak bisa, Anda disuruh terbaring. Terbaring tidak bisa, sambil tiduran Anda tidak bisa, kan disolati teman-teman. Jadi benar-benar sholat itu sangat penting sekali, karena yang ditanya oleh Allah SWT, yang ditugaskan kepada malaikat di alam kubur, itu yang ditanya, yang dihisab pertama adalah sholat. Kalau sholatnya baik, semuanya akan baik. Tetapi kalau sholatnya tidak baik, semuanya tidak baik. Jadi begitu teman-teman. Walaupun orang itu baik, walaupun orang itu rajin bersedekah, tetapi kalau tidak sholat teman-teman, walaupun haji gitu ya, tapi tidak sholat itu percuma teman-teman. Jadi sholat itu adalah wadah. Jadi wadah teman-teman. Jadi kalau orang itu beramal soleh tapi tidak sholat, tidak diterima oleh Allah SWT karena tidak punya wadah teman-teman. Jadi penting sekali nggak sholat itu teman-teman. Walaupun Anda itu suka ngasih sedekah ke anak yatim, suka memberi bantuan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan, suka memberi bantuan kepada bencana alam, tapi sholat tidak dikerjakan, maka nol teman-teman. Anda itu tidak punya wadahnya teman-teman. Paham nggak? Umpama Anda itu punya uang, tidak ada wadahnya, kan uangnya pada jatuhan kemana-mana teman-teman. Kan ada wadahnya, ada tempatnya, misalnya dompet, kantongan begitu. Jadi begitu pentingnya sholat itu teman-teman ya. Saya bukan kiai ya, bukan ustadz, bukan kiai juga, cuman saling mengingatkan teman-teman. Karena saya perhatikan banyak kreator setelah nge-YouTube dia memikirkan tentang YouTube-nya saja teman-teman. Jadi sholat 5 waktunya kadang-kadang mungkin ya teman-teman, mungkin lupa. Kalau saya tidak teman-teman, tidak lupa, karena itu sudah terbiasa teman-teman. Karena kalau tidak sholat, saya ini merasa punya hutang. Begitupun YouTube teman-teman, kalau tidak mengupload video setiap hari, merasa punya hutang karena sudah melekat pada diriku. Begitu teman-teman ya. Itu saja teman-teman yang saya sampaikan. Saya sebenarnya ini bukan yang tadi ya, bukan seorang penceramah, tapi orang biasa mengingatkan kepada Anda begitu pentingnya sholat teman-teman. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kebenaran itu hanya milik Allah. Apa yang saya jelaskan kepada Anda tentang video yang tidak boleh diupload, sudah ingat teman-teman ya, sudah ingat ya.
Mungkin Anda sudah mencatatnya teman-teman. Kalau dicatat Anda ini menjadi modal dasar buat Anda ke YouTube, supaya Anda ke YouTube itu tahu aturan-aturannya, batas-batasnya itu bagaimana. Kira-kira sampai di sini teman-teman ya. Saya tak ulangi lagi, apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Buang saja, tidak usah dimasukin hati. Kebenaran itu kan hanya milik Allah SWT. Nanti saya bikin video lagi selanjutnya, Anda tonton lagi. Sampai kapan? Sampai Anda itu sukses teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.